Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilva Imana dari kelas Akuntansi Reguler semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku besar dan buku pembantu. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu jenis buku besar, formulir buku besar, klasifikasi rekening, kode rekening, dan posting. Buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyortasi dan meringkas informasi-informasi yang telah dicatat dalam jurnal. Jenis buku besar ada dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Buku besar umum adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua akun dan merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Buku besar dapat memberikan informasi saldo ataupun nilai transaksi untuk setiap kode perkiraan dalam suatu periode akuntansi tertentu. Buku besar pembantu merupakan buku yang juga disebut buku tambahan. Buku pembantu ini disediakan untuk rekening-rekening buku besar yang membutuhkan perincian, misalnya piutang dagang, utang dagang, dan persediaan barang dagangan. Dari buku pembantu ini dapat disusun daftar mengenai rekening yang bersangkutan pada setiap tanggal yang dikehendaki, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Perbedaan antara buku besar dan buku pembantu. Buku besar adalah catatan akhir atau books of final entry yang merupakan kumpulan dari rekening-rekening. Sedangkan buku pembantu merupakan rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Tetapi tidak semua rekening dalam buku besar dibuatkan buku pembantu. Selanjutnya yaitu ada formulir buku besar. Yang pertama ada rekening debit lebar. Yang kedua ada rekening biasa, yang ketiga rekening berkolom saldo di tengah, yang keempat rekening berkolom saldo, 5 rekening ganda berkolom saldo, dan yang keenam rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Nah, rekening debit lebar ini menyediakan kolom keterangan pada sebelah debit lebih lebar bila dibandingkan dengan kolom keterangan pada sebelah kredit. Rekening biasa memiliki kolom keterangan yang sama lebar untuk sebelah debit maupun sebelah kredit. Rekening berkolom saldo di tengah. Bentuk rekening ini digunakan jika diperlukan informasi saldo rekening setiap saat, baik saldo debit maupun saldo kredit, dan diperlukan penjelasan yang relatif sama banyaknya baik untuk transaksi pendebitan maupun transaksi pengkreditan. Lalu ini terdapat rekening berkolom saldo. Lalu kemudian ada rekening ganda berkolom saldo. Lalu selanjutnya klasifikasi rekening. Klasifikasi rekening ini ada dua, yaitu yang pertama ada rekening neraca atau real account. Di dalamnya terdapat aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Lalu kemudian ada rekening laba rugi atau nominal account, yang di dalamnya terdapat pendapatan dan beban. Selanjutnya, kode rekening. Kode merupakan kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk mengidentifikasi klasifikasi yang telah dibuat. Metode pembuatan kode rekening yaitu ada kode angka atau alfabet urut, ada kode angka blok, kode angka kelompok, kode angka desimal, dan kode angka didahului dengan huruf. Kode nomor urut. Kode nomor urut ini merupakan kode yang sangat sederhana, tetapi tidak memenuhi syarat fleksibilitas. Agar setiap kode mempunyai jumlah angka atau digit yang sama, maka perlu direncanakan dulu jumlah digitnya. Misalnya, jumlah digitnya sebanyak 4 angka,
maka kodenya akan dimulai dengan 0001 dan diakhiri dengan 9999. Kode blok. Dalam kode blok, setiap kelompok data diberi kode dalam blok nomor tertentu. Cara pemberian kode ini dapat memenuhi syarat fleksibilitas. Berikut merupakan contoh dari kode blok. Lalu kemudian ada kode kelompok. Kode kelompok terdiri dari kelompok angka-angka yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, di mana masing-masing angka tersebut mewakili kelompok rekening tertentu. Berikut merupakan contoh dari kode kelompok. Selanjutnya ada posting. Posting merupakan proses memindahkan catatan yang telah dilakukan di dalam jurnal ke buku besar. Prosedur dalam posting ini yaitu memindahkan jumlah dalam kolom debit jurnal ke dalam sisi debit rekening dan memindahkan jumlah dalam kolom kredit jurnal ke dalam kolom kredit rekening. Lalu kemudian nama rekening yang diposting di buku besar harus sama dengan dalam jurnal. Lalu urutan memindahkan rekening buku besar harus sejalan dengan urutan pendebitan dan pengkreditan dari jurnal. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu buku besar adalah proses pemindahan ayat-ayat jurnal yang telah dibuat ke dalam suatu kolom yang telah disediakan. Fungsi umum buku besar adalah meringkas jurnal dan menentukan saldo akhir dari setiap akun yang ada di jurnal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.